Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. NATO memperkirakan sebagian armada helikopternya akan memasuki masa pensiun pada 15-20 tahun mendatang. Untuk itu, dalam KTT NATO yang dihelat pada akhir Juni lalu di Madrid, Spanyol, Menteri Pertahanan dari 6 negara anggota NATO, yaitu Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, dan Inggris, bersepakat untuk mengusung proyek Next Generation Rotorcraft Technologies atau NGRT. NGRT diusung untuk menciptakan platform masa depan helikopter standar NATO di Eropa. Untuk mewujudkan NGRT, konsorium dari 6 negara anggota NATO telah menyiapkan anggaran sekitar 26,7 juta euro atau sekitar 405 miliar rupiah hanya untuk menentukan persyaratan proyek dalam waktu 3 tahun mendatang. Tentang persyaratan yang dimaksud akan dibentuk berdasarkan teknologi terbaru yang tersedia di pasar, seperti penggunaan hybrid dan electric propulsion, arsitektur sistem terbuka yang sistematis, dan karakteristik penerbangan yang ditingkatkan secara radikal. Dikutip dari Janes dan Indomiliter 26 Juli, disebutkan dua manufaktur dirgantara top dari Eropa, yaitu Airbus Helicopters dan Leonardo Helicopters, akan memimpin proyek NGRT untuk mengembangkan platform Vertical Take Off and Landing atau VTOL untuk jangka waktu pasca 2035. Kedua manufaktur helikopter ini mengumumkan pengaturan kerjasama pada akhir Juli lalu, mencatat bahwa proyek ini akan membuka jalan bagi masa depan helikopter militer di Eropa. Proyek NGRT nantinya akan didanai oleh European Defence Fund, yaitu badan keuangan pertahanan di bawah Uni Eropa. Tugas Airbus dan Leonardo dalam jangka pendek ini akan membuat studi tentang Future Operating Environment atau FOE dan Future Operating Concept atau FOC pada wahana VTOL militer di Eropa. Airbus dan Leonardo juga akan mempelajari aspek operabilitas dan fleksibilitas operasional, keterjangkauan baik dalam pengadaan dan biaya siklus hidup, survivability, logistik, suku cadang, hingga potensi konflik intensitas tinggi yang terjadi di masa mendatang. Sebagai persyaratan awal yang ditentukan oleh NATO adalah berupa helikopter angkut menengah modular yang tidak berawak atau dipiloti dari jarak jauh, termasuk adopsi digital backbone dan fusi multisensor dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk harga, NATO memasuk harga maksimum per pesawat adalah 35 juta euro, dengan biaya penerbangan rata-rata tidak melebihi 10.000 euro. Dari aspek teknis, NGRT diharapkan dapat mewujudkan kapasitas angkut helikopter 4.000 kilo, dengan setidaknya pilot 2.500 kg pada kabin internal. Kondisi tersebut dicapai setidaknya dalam kondisi bahan bakar 80% dan berat maksimum saat tinggal landas 10-17 ton. Helikopter dipersyaratkan untuk bisa mengangkut 12 hingga 16 pasukan lengkap dengan berat rata-rata 160 kg. Bicara soal jangkauan, helikopter masa depan ini setidaknya dapat terbang sejauh 900 mil laut atau sekitar 1.650 km dengan daya endurance 5-8 jam, termasuk dengan dukungan tangki bahan bakar eksternal. NATO juga punya syarat soal kecepatan, bahwa Airbus dan Leonardo harus mampu mewujudkan helikopter yang dapat terbang dengan kecepatan 407 km per jam. Menarik untuk ditunggu hasil dan wujud dari helikopter NATO versi Eropa ini, karena syarat-syaratnya masih masuk akal, kecuali yang dipiloti dari jarak jauh. Tentu itu harus dibuat sedemikian rupa agar sang operator atau sang pilot jarak jauh bisa responsif terhadap situasi ataupun ancaman di sekitarnya, seperti halnya pilot helikopter yang duduk di kabin helikopter. Karena faktor delay terhadap sebuah perintah biasanya sering terjadi terhadap sesuatu yang digerakkan dari jarak jauh. Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda.